Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Kalbi dengan NIM H0322318 dari kelas Pendidikan Biologi A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang memahami penyakit kardiovaskular. Tapi sebelum itu, apakah kamu tahu apa itu sistem kardiovaskular? Nah, jadi sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah adalah sistem yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah juga berfungsi mengalurkan zat dioksida dan sisa metabolisme tubuh melalui paru-paru, menyalurkan hormon dan suhu tubuh ke seluruh tubuh secara merata, serta berfungsi mempertahankan sistem kinerja organ dan membantu tubuh tetap pulih. Nah, jadi kalian sudah tahu kan apa sistem kardiovaskular itu sendiri? Mari langsung masuk ke pembahasannya mengenai gangguan pada sistem kardiovaskular, yaitu aterosklerosis. Atero berarti lunak atau seperti bubur, sedangkan sklerosis berarti pengerasan. Jadi, aterosklerosis adalah kombinasi dari ateroma atau deposit lemak di dinding arteri dan sklerosis atau proses pengerasan atau penebalan dinding pembuluh darah. Bagaimana aterosklerosis terjadi? Aterosklerosis memengaruhi arteri sedang dan besar di tubuh dan disebabkan oleh peradangan kronis serta aktivasi sistem kekebalan dalam dinding arteri. Prosesnya mencakup yang pertama lipid terdeposit dalam dinding arteri, lalu terbentuk plat ateromatosa yang berserat, dan dampak utama dari plat yang terbentuk itu mencakup pengerasan arteri yang menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi, stenosis atau penyempitan arteri yang mengurangi aliran darah, memicu angina atau penyakit vaskular perifer, dan pecahnya plak yang dapat membentuk trombus atau gumpalan darah yang bisa menyebabkan sindrom koroner akut atau serangan jantung. Selanjutnya yaitu faktor resiko aterosklerosis yang dapat dikelompokkan menjadi yang pertama tidak dapat dimodifikasi atau non-modifiable, yaitu usia tua, riwayat keluarga dan jenis kelamin, terutama jenis kelamin laki-laki. Yang kedua ada yang dapat dimodifikasi atau modifiable, yaitu perokok yang mengonsumsi alkohol, pola makan buruk seperti makanan yang dikonsumsi tinggi gula atau trans fat, rendah sayur dan omega 3, kurang olahraga, obesitas, kurang tidur dan stres. Yang ketiga, kondisi medis yang meningkatkan risiko, diabetes tipe 1 dan 2, hipertensi, penyakit ginjal kronis, penyakit inflamasi misalnya rheumatoid arthritis, dan penggunaan antiseptik atipikal dalam skizofrenia. Selanjutnya ada dampak akhir dari aterosklerosis. Jika aterosklerosis berkembang lebih lanjut, dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular seperti angina atau nyeri dada akibat aliran darah yang berkurang, ada infark miokard atau serangan jantung, ada transient ischemic attack atau TIA dan stroke, ada penyakit vaskular perifer, ada iskemia mesenterika kronis atau kurangnya aliran darah ke usus. Selanjutnya ada pencegahan penyakit kardiovaskular. Yang pertama, pencegahan primer atau primary prevention yang bertujuan untuk mencegah penyakit kardiovaskular sebelum terjadi pada pasien tanpa riwayat penyakit ini. Yang kedua, mengoptimalkan faktor risiko yang dapat dimodifikasi seperti pola makan sehat, olahraga, berhenti merokok, kontrol berat badan, dan pengelolaan penyakit penyerta seperti diabetes. Yang ketiga, menggunakan skor risiko QRIS 3 untuk menghitung kemungkinan terkena stroke atau serangan jantung dalam 10 tahun. Jika QRIS 10% NICE merekomendasikan pemberian atorvastatin 20 mg setiap malam. Pengecualian sama pasien dengan penyakit ginjal kronis atau diabetes tipe 1 selama lebih 10 tahun otomatis diberikan atorvastatin 20 mg per hari. Selanjutnya ada pencegahan sekunder atau secondary prevention yang bertujuan untuk mencegah kekambuhan pada pasien yang sudah mengalami serangan jantung, angina, TIA, stroke, dan lain-lain. Pendekatan ini dikenal dengan 4A. Yang pertama, aspirin atau obat antiplatelet untuk mencegah pembentukan gumpalan darah. Yang kedua, ada atorvastatin, yaitu untuk meningkatkan dosis menjadi 80 mg setelah serangan jantung atau stroke. Yang ketiga, ada beta blocker yang biasanya bisoprolol untuk mengurangi beban jantung. Yang keempat, ada ACE inhibitor atau contohnya itu ramipril untuk mengontrol tekanan darah dan jantung. Selanjutnya yaitu efek samping statin. Ada 3 efek samping utama yang perlu diketahui, yaitu miopati atau gangguan otot yang dapat menyebabkan nyeri atau kelemahan otot.
Tes kreatin kinase atau CK bisa digunakan untuk mendeteksi kerusakan otot. Yang kedua, meningkatkan risiko diabetes tipe 2 yang dapat memperburuk kontrol kadar gula darah. Yang ketiga, stroke hemoragik atau jarang terjadi. Statin sangat jarang dikaitkan dengan peningkatan risiko stroke akibat pendarahan di otak.